Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pokok dalam pertemuan 517 kepala daerah dan Presiden Jokowi di IKN, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Masni Rahmawati di kawasan inti IKN Kalimantan Timur. Selamat petang, Masni. Selain meminta kepala daerah mengawasi arahan kebijakan dari pemerintah pusat, apa saja poin yang disampaikan Presiden kepada kepala daerah di IKN tadi? Memang ada 3 hal yang menjadi poin yang juga di-highlight oleh Presiden Jokowi dalam memberikan arahan kepada kepala daerah, baik itu kepada gubernur, wali kota juga bupati pada pertemuan yang digelar di Istana Negara tadi pagi. 3 yang menjadi poin highlight tersebut merupakan transportasi massal, inflasi dan juga pilkada. Kalau dari arahan mengenai transportasi massal itu dari Presiden Jokowi ini meminta kepada kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun wali kota untuk mencontoh bagaimana dengan transportasi massal yang berbasis energi hijau yang ada di IKN. Memang kita ketahui bahwa transportasi yang digunakan di IKN yaitu salah satunya merupakan tram otonom yang ini menggunakan dan juga berbasis kepada energi hijau. Dan tadi juga Presiden Jokowi sempat membandingkan bagaimana dengan anggaran serta bagaimana untuk dari transportasi massal yang digunakan baik itu di Jakarta sebagai ibu kota dan juga sekarang di Nusantara itu adalah tram otonom yang digunakan, di mana kalau kita ketahui bahwa salah satu transportasi massal yang digunakan di Jakarta maupun yaitu adalah MRT, LRT dan juga kereta cepat. Tadi juga Presiden sempat bertanya kepada kepala daerah mana sebenarnya yang bisa dan juga mampu untuk menyaingi atau bercontoh kepada Jakarta mengenai dengan MRT, LRT maupun kereta cepat tadi. Dari kepala daerah Bali ini mengaku bahwa dirinya atau pemerintahan Provinsi Bali ini bisa untuk mencontoh bagaimana transportasi massal di Jakarta, baik itu MRT maupun LRT. Dan tapi Presiden Jokowi ini memberikan saran untuk berhati-hati mengingat untuk dari biaya operasional ini transportasi massal terkhususnya MRT ini sangat besar dan juga bergantung kepada APBD. Dan selain itu pun juga dari Presiden Jokowi sempat menyinggung bagaimana dengan banyaknya investor yang sudah masuk ke dalam IKN, ada 55 investor yang masuk, dan tadi mengaitkan juga Presiden Jokowi mengaitkan juga bagaimana dengan APBD dan juga investor. Kalau misalnya ingin membangun fasilitas dan juga transportasi massal yang sempat disebutkan oleh Presiden Jokowi tadi, ini bergantung kepada APBD, dan jika APBD tidak mencukupi maka ini harus bergantung kepada investor, dan inilah yang harus kepada kepala daerah untuk meyakinkan investor yang ingin masuk ke dalam pemerintahannya atau ke dalam daerah yang ingin menginvestasikan. Selain itu pun poin kedua yang di-highlight juga dari Presiden Jokowi dalam arahannya kepada kepala daerah itu adalah masalah inflasi berkaitan juga dengan realisasi belanja dan juga pendapatan baik itu di provinsi, kabupaten maupun kota, yang sama kita ketahui bahwa inflasi di Indonesia ini terkendali di 2,13%, dan untuk Presiden Jokowi tadi mengarahkan kepala daerah untuk menjaga bagaimana realisasi belanja di tingkat kabupaten dan juga pendapatan di tingkat kota. Selain itu pun highlight yang diberikan kepada Presiden Jokowi pada pengarahan kepada kepala daerah itu adalah masalah pilkada. Dari Presiden Jokowi ini mengarahkan kepada kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Forkopimda untuk mengamankan dan juga bagaimana nantinya pilkada serentak yang diselenggarakan pada akhir tahun ini. Selain itu pun Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk menyiapkan dan juga menuntaskan anggaran yang akan nantinya digunakan pada pilkada serentak tahun 2024. Untuk dari pertemuan Presiden Jokowi dengan kepala daerah tadi ada ada sekitar 517 kepala daerah yang hadir, namun 35 kepala daerah ini berhalangan hadir dengan berbagai alasan. Ibrahim. Masni, lalu bagaimana dengan persiapan upacara HUT ke-79 RI di IKN? Ya, kalau berbicara bagaimana dengan kesiapan HUT
RI ke-79 di IKN ini tentunya finishing terus dilakukan, dan saat ini memang sedang dilaksanakannya gladi kotor untuk peringatan upacara pada tanggal 17 nanti. Kalau kita berbicara juga dengan bagaimana fasilitas, sarana dan prasarana, transportasi seperti itu, ini sudah dipaparkan sebelumnya baik itu dari pemerintah maupun dari otorita IKN. Kalau untuk dari sarana dan prasarana seperti lapangan upacara dan Istana Negara juga Istana Garuda ini sudah siap 100% untuk digunakan nantinya pada peringatan hari ulang tahun Indonesia yang ke-79. Kalau berbicara mengenai transportasi itu ada tram otonom yang sudah bisa digunakan. Pemerintah juga menyiapkan bus-bus yang digunakan nantinya untuk mengangkut peserta upacara dan juga tamu-tamu undangan. Kalau tadi juga siang tadi Presiden Jokowi sudah juga melakukan pengukuhan terhadap paskibraka yang akan nantinya mengibarkan bendera pada 17 Agustus. Dan kalau berbicara bagaimana dengan pusat dari kawasan inti peringatan nantinya 17 Agustus dari lapangan upacara, Istana Negara dan juga Istana Garuda ini sudah siap 100% yang digunakan untuk upacara 17 Agustus. Ibrahim. Terima kasih Mas Nirahmawati untuk laporan Anda langsung dari kawasan inti IKN Kalimantan Timur.